3, 2, 1. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ruang Belajar. Pada video kali ini, Ruang Belajar menyajikan satu video yang sangat menarik. Kami akan membahas 5 fakta ilmiah tentang keajaiban sedekah berdasarkan hasil riset para peneliti. Dalam Al-Quran dan hadis telah disebutkan bahwa sedekah merupakan salah satu amalan yang memiliki fadilah yang sangat luar biasa. Misalkan, sedekah dapat membukakan jalan rezeki untuk kita. Dengan bersedekah, kita juga dapat terbebas dari rasa sedih dan kesusahan. Sedekah juga merupakan salah satu amalan yang memiliki pahala yang sangat berlipat ganda. Sebagai hamba yang beriman, kita wajib percaya atas berbagai fadilah dan keutamaan dari amalan sedekah. Namun demikian, sebagai makhluk yang diberikan bekal akal dan pikiran oleh Allah, kita diberikan izin untuk melakukan pembuktian atas berbagai fadilah yang telah disebutkan tentang sedekah dalam Quran dan hadis. Pada video kali ini, kami mencoba memaparkan 5 fakta ilmiah tentang keajaiban sedekah yang telah berhasil ditemukan oleh para peneliti. Apa saja kelima hal tersebut? Simak video ini sampai selesai karena semuanya akan tersaji secara ringkas di sini. Sebuah hasil studi yang dilakukan pada tahun 2003 oleh Stephen Brown dari University of Michigan, Amerika Serikat menunjukkan fakta yang sangat menarik. Lansia yang lebih banyak memberi memiliki umur yang lebih panjang jika dibandingkan dengan mereka yang lebih banyak diberi. Aktivitas memberi atau membantu orang lain dapat mengurangi resiko kematian sampai dengan tingkat 60%. Hal ini menunjukkan bahwa bersedekah dapat memperpanjang umur manusia. Hasil studi yang dilakukan oleh Doug Oman dari University of California, Berkeley menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Riset ini menunjukkan bahwa lansia yang terlibat aktif dalam kegiatan organisasi amal memiliki persentase 44% lebih kecil mengalami kematian jika dibandingkan dengan mereka yang tidak terlibat dalam kegiatan amal. Hasil kedua riset tersebut mengisyaratkan bahwa sedekah dapat memperpanjang umur manusia. Konsep ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Auf. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya sedekah seorang muslim dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang su'ul khotimah. Allah akan menghilangkan sifat sombong, kefakiran, dan sifat berbangga diri darinya." Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, "Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui." Ayat tersebut mengindikasikan bahwa sedekah dari sisi ekonomi dapat meningkatkan value added atau aspek produktivitas. Tafsir ini dapat kita ambil dari konsep sebutir benih yang menjadi 7, kemudian masing-masing menjadi 100. Artinya terjadi peningkatan dari 7 menjadi 700. Inilah indikasi dari peningkatan produktivitas dari kegiatan sedekah. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti dari Southampton University Inggris menunjukkan bahwa sedekah dapat meningkatkan produktivitas seseorang. Penelitian ini dilakukan oleh Mirko Tonin dan Michael Vlasopoulos.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan yang terlibat aktif dalam kegiatan amal memiliki rata-rata peningkatan produktivitas sebesar 13%. Sedangkan karyawan yang awalnya produktivitasnya rendah, produktivitasnya meningkat drastis menjadi 30%. Salah satu fadilah lain dari sedekah adalah membuat orang merasa lebih bahagia. Hal ini tercantum dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 274. Hasil sebuah penelitian yang dipimpin oleh Michael Norton dari Harvard Business School menunjukkan bahwa sedekah memang dapat meningkatkan rasa bahagia seseorang. Ini menunjukkan bahwa fakta ilmiah telah mengkonfirmasi dari fadilah sedekah yang telah tercantum dalam Al-Quran. Penelitian tersebut dilakukan dengan membandingkan perasaan yang dimiliki oleh seseorang ketika ia berbelanja untuk kepentingan diri sendiri dan mengeluarkan uang untuk membantu dan bersedekah kepada orang lain. Para responden menyatakan mereka merasa lebih bahagia ketika mengeluarkan uangnya untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan mereka. Sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat yang melibatkan 30.000 orang responden menunjukkan hasil bahwa orang yang rutin melakukan sedekah memperoleh tambahan penghasilan yang jauh lebih tinggi daripada mereka yang tidak bersedekah. Survei ini dilakukan oleh The Social Capital Community Benchmark Survey. Survei ini menunjukkan hasil bahwa mereka yang bersedekah secara rutin sekitar $100 setahun akan mendapatkan tambahan sebanyak $375 lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang tidak bersedekah. Penelitian yang dipimpin oleh Haley Wong dari Hong Kong University of Science and Technology menunjukkan hasil bahwa ada korelasi positif antara pemberian amal yang dilakukan oleh perusahaan dan meningkatkan volume penjualan. Hasil riset ini menunjukkan bahwa perusahaan yang rutin melakukan amal dalam jangka panjang mendapatkan tambahan volume penjualan yang semakin lama semakin meningkat. Hasil penelitian tersebut mengkonfirmasi tentang fadilah sedekah yang dapat meningkatkan rezeki kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 245, Allah berfirman, "Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya kamu dikembalikan." Sebuah penelitian tentang kesehatan mental yang dikaitkan dengan sedekah menunjukkan bahwa orang yang bersedekah memiliki kesehatan mental yang jauh lebih baik. Penelitian tersebut dipimpin oleh George Moll dari National Institute of Health Amerika Serikat. Hasil riset menunjukkan ketika seseorang bersedekah, maka bagian otak yang terkait dengan aspek kesenangan, rasa sosial, dan kepercayaan dilakukan aktivasi. Otak akan melepaskan hormon endorfin yang dapat meredakan rasa stres, mengurangi kecemasan, dan menghilangkan rasa takut. Hal ini berarti mereka yang rutin bersedekah memiliki mentalitas yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan orang-orang yang tidak pernah bersedekah. Tidak hanya secara mental, sedekah juga memberikan manfaat secara kesehatan fisik. Penelitian yang dipimpin oleh Stephen Post menunjukkan bahwa dengan melakukan pemberian secara rutin akan bermanfaat secara fisik kepada orang-orang yang memiliki penyakit kronis, termasuk di dalamnya adalah HIV. Itulah 5 fakta tentang keajaiban sedekah yang berhasil ditemukan oleh para peneliti. Kelima fakta tersebut telah mengkonfirmasi berbagai fadilah sedekah yang telah disebutkan oleh Al-Quran dan Al-Hadis. Demikian penyajian video kami, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ku syukuri semua. Terima kasih-Ku ya Allah atas indahnya hidup. Subhanallah, inilah kisah nyata penjual soto yang menggratiskan dagangannya untuk sedekah dalam rangka perjalanan untuk pekerjaan ke Solo. Suatu hari saya mampir makan di warung soto di Solo. Habis bubaran sholat Jumat saya mampir ke warung soto itu.
karena sangat ramai dikunjungi pelanggannya. Saya pikir soto ini pasti enak karena pengunjungnya sampai ke teras warung. Suasananya rada aneh. Ketika saya lihat sekeliling meja, banyak sekali abang-abang becak yang makan di sana. Pantesan ramai. Sotonya memang benar-benar enak. Ketika selesai makan dan mau membayar, Bu Amir pemilik warung soto itu melarang saya mengeluarkan uang. Tidak usah bayar, Dik. Terima kasih atas kunjungannya. Dengan penuh rasa heran saya bertanya alasannya napa gak mau dibayar. Ini hari Jumat, Dik. Di sini tiap hari Jumat gratis. Masya Allah. Terjawab sudah. Napa sebagian besar yang makan di warung ini tukang becak. Setengah bingung saya mencoba mendekat ke tempat Bu Amir duduk. Ibu, apa enggak rugi jual seharian enggak dapat uang? Tanya saya setengah menyelak. Dik, dari hari Sabtu sampai hari Kamis kan alhamdulillah kami dikasih rejeki. Dikasih untung sama Allah. Kalau kami bersyukur dengan cara menggratiskan satu hari, untung kami masih sangat banyak untuk ukuran kami. Kalau mau jujur seharusnya kami memberikan hak kepada Allah minimal 30%. Coba adik pikir, siapa yang menggerakkan hati pelanggan-pelanggan kami untuk datang kemari? Kalau kami harus membayar salesman, berapa uang yang harus kami bayar? Semoga dengan sepertujuh bagian ini Allah ridho. Sebagian besar dari hasil usaha ini kami gunakan untuk membiayai 4 anak kami. Mereka kuliah semua, Dik. 1 di kedokteran UGM, 1 di teknik sipil ITB, yang 2 lagi di UNS ini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mana bisa usaha kami yang sekecil ini membiayai kuliah 4 orang. Bu Amir menjelaskan panjang lebar. Jelegeir, saya seperti disambar petir. Warung soto sekecil ini bisa membiayai anaknya 4 kuliah di universitas negeri semua. Bahkan malah masih bisa memberi makan kepada tukang-tukang becak dan semua orang yang berkunjung ke warungnya setiap hari Jumat. Gratis lagi. Saya gak kehilangan akal. Untuk membayar rasa kagum dan rasa bersalah makan soto gratis, saya masuk mall. Saya membeli dompet cantik buat hadiah Bu Amir. Saya pikir, masa Bu Amir enggak mau dikasih dompet secantik ini? Dalam waktu tidak sampai 1 jam saya sudah kembali ke warungnya. Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan, Dik? Sapa Bu Amir heran. Mohon maaf Bu, ini hadiah dari saya, tolong diterima. Anggap saja sebagai kenang-kenangan dari saya buat ibu yang telah memberi pelajaran hidup yang sangat berarti buat saya. Dengan senyum tulus dan bicaranya halus Bu Amir menolak. Dik, terima kasih hadiahnya. Maaf, bukan ibu menolak. Ibu cukup pakai dompet ini saja. Kenang-kenangan dari suami ibu ketika beliau masih ada. Awet banget. Tuh sampai sekarang masih bagus. Bu Amir menepuk bahu saya. Bawa saja pulang dan hadiahkan buat ibumu. Percayalah, ibumu pasti senang dapat oleh-oleh dari Solo. Adik mampir di warung ibu saja sudah merupakan sebuah kebahagiaan yang tidak ternilai. Ibu senang, benar-benar senang sudah bisa ngobrol sama adik. Gitu kata Bu Amir sambil tersenyum. Saya kehilangan akal dan hanya bisa pamit sambil menundukkan kepala. Catatan, silakan coba sotonya di lokasi Yoso Dipuro dekat Museum Persolo. Jika beli soto di situ selain hari Jumat, kembaliannya jangan diterima. Ketika membayar dan diberi kembaliannya, katakanlah, "Nderek titip kagem sedekah Jumat Bu." Beliau akan berterima kasih dan mendoakan kita enggak habis-habisnya. Amin, amin, amin. Beliau mendoakan kita dan Allah ridho akan doanya. Ibu tersebut diparingi Gusti Allah rejeki luar biasa karena rasa syukur dan ikhlasnya. Kisah nyata ini disampaikan oleh Buda Salirawati, dosen Universitas Negeri Yogyakarta.
Sedekah itu meringankan sakaratul maut. Sedekah itu melapangkan alam kubur. Sedekah itu meringankan siksa kubur. Maka jadilah orang yang berderma, jadilah orang yang baik kepada siapapun. Ingat, ada filosofi hidup namanya terima kasih. Apa maknanya? Seberapa banyak yang ingin kita terima tergantung yang kita kasih. Terima kasih. Maka man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sederhananya, barang siapa yang tidak bisa menghadirkan kebaikan kepada sesamanya, maka mungkin dia juga tidak bisa menghadirkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan. Dan kalau masih bisa bersedekah, sedekahlah. Karena begitu banyak orang yang sudah kembali kepada Allah, minta dihidupkan kembali. Apa mintanya? Fa'asaddaqa wa akun minas solihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? Guess you were born into this evil world, where man is killing man, and no one knows just why. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah.